Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Penjual telur di Manokwari keluhkan telur busuk dan dipenuhi belatung. Pemkab Mimika gelar operasi pasar jelang Natal dan Tahun Baru. Polisi di Merauke mulai tingkatkan pengamanan di gereja jelang Natal dan Tahun Baru. PAP 7837 saya memberikan paraf. Pemkot Jayapura Senin lalu meresmikan BTS atau Best Transceiver Station di Kampung Moso, Distrik Moratami, Kota Jayapura. BTS ini merupakan hadiah Natal dari Kementerian Telekomunikasi dan Informatika, Kominfo, agar masyarakat di wilayah ini bisa terkoneksi dengan jaringan internet dan seluler. Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau Bakti mengucapkan terima kasih karena masyarakat di perbatasan Papua New Guinea kini bisa menggunakan telepon genggam dan berselancar di dunia maya. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura Robi Kepas Awi mengatakan dengan BTS ini warga akan terbantu untuk memasarkan hasil kebun. Mudah-mudahan tower ini dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat Kampung Moso, Distrik Moratami untuk mengakses kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan juga bisa membantu untuk juga mereka menjual hasil-hasil kebun mereka lewat internet dan ini juga membantu seluruh para petugas baik kesehatan, guru, TNI, Polri yang ada di perbatasan sehingga mereka bisa mengakses kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara tingkat daerah, nasional dan ini hal yang positif. Oleh karena itu pemerintah kota juga ke depan akan melakukan survei apabila ada kebutuhan-kebutuhan, kami juga akan menyurat resmi kepada pemerintah pusat, khusus untuk Kominfo lewat Bakti untuk juga membantu kami. Oleh karena itu, ini merupakan hadiah dari Kementerian Pusat kepada pemerintah Kota Jayapura dan juga wali kota memberikan hadiah kepada seluruh masyarakat Moso di Kampung Moso, Distrik Moratami sebagai hadiah Natal. Sehingga saat hari raya bisa komunikasi dengan keluarga, baik yang ada di PNG, ada yang di Kota Jayapura dan sanak saudara yang ada sekolah di luar Jayapura. Direktur Proyek IBS Bakti Kominfo Hari Wibowo mengatakan proyek ini merupakan bentuk komitmen Bakti Kominfo untuk mencerdaskan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil dan terluar Indonesia. Melihat ini daerah vital juga, ada pos perbatasan dan masyarakat ini jauh dari mana-mana untuk jaringan telekomunikasi, salah satunya adalah diberikan untuk disampaikan ke Bakti. Kemarin di November ini sudah operasional dan alhamdulillah ini bisa memberikan layanan bagi masyarakat Kampung Musuh sekitarnya. Dan ini adalah untuk membangun, untuk mempercepat laju dari baik dari pendidikan, pembangunan, ekonomi maupun kesehatan daripada di daerah Kampung Musuh. Terutama putra-putri generasi muda Kampung Musuh bisa lebih mengimbangi untuk bisa maju dalam era persaingan di era globalisasi. Kampung Skou Moso merupakan salah satu kampung di wilayah Kota Jayapura, Papua. Belum terjangkau jaringan telekomunikasi, padahal kampung sudah bisa dijangkau dengan jalan darat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke mencatat ada kenaikan jumlah pemilih pada Pilpres tahun 2024 di Merauke berdasarkan hasil perekaman KTP dan pendataan kependudukan. Kepala Disduk Capil Merauke Justina mengatakan bertambahnya prosentase jumlah pemilih atau warga yang berusia di atas 17 tahun di atas 10% dari data jumlah warga di Merauke yang saat ini mencapai 220.000 warga.
Sudah pasti bahwa dari jumlah dari pendataan kita itu akan naik karena ini juga banyak dari isu dop ini banyak orang yang masuk ini juga akan mempengaruhi hak pilih. Jadi bisa saja jumlah pemilih itu akan naik seperti itu. Ya, apalagi kalau dari instruksi dari Menteri Dalam Negeri kita harus mengejar ini sampai dengan 2024 untuk masyarakat yang pada saat 2024 itu dia sudah 17 tahun. Nah ini akan mempengaruhi kenaikan jumlah pemilih itu sudah pasti. Ibu Kadis kira-kira kenaikannya berapa persen Bu Kadis? Kami berharap itu lebih karena kalau kita mengacu ke target KTP untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia itu 98%. Tapi kami di Merauke untuk di kawasan Papua kita Merauke paling tinggi 90, terakhir 98,56%. Itu sudah lebih. Terus kemudian ada beberapa kegiatan perekaman yang kita sudah lakukan. Kami berharap itu lebih dari itu lagi. Seperti itu. Kira-kira ada 10% kenaikannya Bu Kadis? Lebih bukan ya? cuma 10% gitu. Justina menambahkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi bertambahnya jumlah pemilih, diantaranya bertambahnya jumlah pendatang yang masuk ke Merauke setelah ditetapkan menjadi bagian dari Provinsi Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi di Yaukimo tidak hanya bertugas menjaga keamanan, namun juga ikut membantu warga setempat bertani maupun berternak. Maklum, wilayah ini pernah mengalami rawan pangan, sehingga warga di daerah ini pernah dilanda kelaparan. Asisten Operasi Kapolri, Irjen Agung Setia mengunjungi salah satu peternak bernama Ishak Salak yang terletak di Jalan Halmahera, Distrik DKI. Ishak sebelumnya mendapat bantuan pembibitan dari Polri dan bisa dianggap berhasil karena hingga saat ini ternak babi miliknya bisa bertahan dengan penjualan yang baik. Seperti diketahui, babi merupakan salah satu hewan ternak yang harganya mahal di Yaukimo. Ishak mengaku berkat bantuan polisi, usaha ternaknya bisa berjalan dan menguntungkan. Dari Polda dan dari Polres Yaukimo, dan saya dibantu ini, dan ini menjadi contoh untuk saya memberikan sampaikan kepada warga masyarakat, mari ikuti ini. Agung Setia mengatakan Satgas Damai Kartens akan terus mengembangkan usaha peternakan warga di Yaukimo agar kabupaten ini bisa maju dan bersaing dengan daerah lain. Kita harapkan ilmunya bisa dibagi ke teman-teman, ke saudara-saudara kita agar bisa lebih pandai berternak. Bibit atau anak babi tersebut diberikan Binmas Noken Polri kepada warga pada bulan Juli lalu dan saat ini sudah tumbuh besar dan siap untuk dikawinkan. Sebelum pulang, Asops Kapolri juga menyerahkan bantuan sembako kepada Ishak Salak dan pakan ternak agar ternak babinya terus berkembang dan maju. Audi Rampengan melaporkan dari Yaukimo. Nanti lagi dukungan dan bantuan. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.